Di sebuah kerajaan yang jauh, Raja Ali dikenal licik dan penuh trik, mengundang Abu Nawas, seorang pemuda cerdik yang banyak akalnya. Dia memiliki reputasi sebagai pemecah masalah terbaik. Dalam sebuah pertemuan, Raja Ali menantang Abu Nawas dengan sebuah tawaran. Jika kamu mampu menjawab 3 teka-teki dalam 1 hari, aku akan memberi kamu hadiah emas. Namun jika tidak, aku akan mengusirmu dari kerajaan. Abu Nawas yang baik hati dan selalu berusaha membantu orang lain menerima tantangan itu. Dia tahu bahwa Raja Ali sering menggunakan ujian ini untuk mengejek siapapun yang gagal. Dengan semangat dia bersiap untuk menghadapi teka-teki yang akan datang. Abu Nawas duduk di sebuah meja kayu di sudut istana yang sepi, mencatat ide-ide dan merumuskan solusi sambil dikelilingi oleh gulungan dan buku-buku yang dipenuhi dengan kebijaksanaan kuno. Raja Ali tidak ingin menunjukkan kelemahan, jadi ia mengajukan teka-teki pertama dengan senyum licik. Apa yang bisa berlari tetapi tidak memiliki kaki? Dengan cepat, Abu Nawas berpikir dan menjawab, air. Air mengalir dengan cepat, tetapi tidak memiliki kaki. Raja Ali terkejut, tapi tidak ingin mengaku kalah. Dia tersenyum pahit dan berkata, beruntung bagimu, Abu Nawas, tetapi teka-teki. Selanjutnya akan lebih sulit. Abu Nawas merasa lega, tetapi dia tahu bahwa tantangan ini baru saja dimulai. Dia merenung sejenak bersiap untuk teka-teki berikutnya, sambil mendengarkan suara tawa raja. Dia bertekad untuk menggunakan akalnya yang brilian untuk memecahkan semua teka-teki yang diajukan. Raja Ali mengambil napas dalam-dalam dan mulai menyusun teka-teki berikutnya. Apa yang selalu datang tetapi tidak pernah tiba. Abu Nawas menatap langit-langit mencari petunjuk dalam aliran pikirannya. Dia tahu bahwa waktu adalah kunci teka-teki ini dan dengan tenang dia menjawab. Hari esok. Raja Ali terkejut sekali lagi, tapi dia berusaha tetap tenang. Kau memang cerdik, Abu Nawas, tetapi yang berikutnya akan membuatmu lebih berpikir keras. Abu Nawas merasakan adrenalin memompa siap untuk tantangan yang lebih sulit lagi. Raja Ali semakin berminat melihat Abu Nawas berjuang segera melanjutkan dengan teka-teki kedua. Teka-teki ini adalah, aku semakin bertambah jika diambil. Apa aku? Abu Nawas mengernyitkan kening memikirkan jawabannya. Dia teringat akan banyak pengalaman dan pelajaran hidup. Dalam sekejap, dia menyadari jawaban yang tepat dan berkata, usia. Setiap tahun kita kehilangan usia kita tetapi semakin bertambah. Raja Ali terdiam sejenak dan mengerutkan dahi. Dia merasa kesal, karena tantangan itu tidak berhasil membuat Abu Nawas mundur. Namun dia tidak mau menyerah. Baiklah, kita akan lihat seberapa jauh kamu bisa bertahan dengan teka-teki terakhir, ujarnya dengan nada penuh tantangan. Abu Nawas dengan semangat yang membara siap untuk menghadapi teka-teki terakhir yang menunggu di depan. Dengan sedikit keraguan, namun banyak keyakinan, Raja Ali mengajukan teka-teki terakhirnya. Apa yang ada di awal malam tetapi tidak ada di siang hari? Abu Nawas mengangkat bahu berusaha berkonsentrasi. Dia mulai memikirkan hal-hal yang biasa terjadi di malam hari. Setelah beberapa saat berpikir, dia tersenyum dan menjawab huruf N yang ada di kata malam tetapi tidak ada di kata siang. Raja Ali ternganga. Dia sangat terkejut karena Abu Nawas mengetahui jawabannya dengan cepat. Hati raja bergejolak antara marah dan kagum. Meski merasa dipermalukan, dia tetap berusaha menyembunyikan emosinya. Namun Abu Nawas merasa ada yang tidak beres, dan dia tahu raja akan berusaha lebih keras untuk menjebaknya di masa depan. Raja Ali merenungkan jawaban Abu Nawas, merasakan kemarahan yang menyala di dalam hatinya. Dia bertekad untuk tidak membiarkan seorang pelawak mengambil alih kebijaksanaannya. Kali ini, aku akan membuatnya kesulitan pikirnya dengan penuh semangat. Sebuah rencana mulai terbentuk di benaknya, satu teka-teki yang akan mengejutkan Abu Nawas dan mengembalikan kehormatan raja. Dengan langkah mantap, dia pergi mencari cara untuk menjebak pelawak tersebut, mengetahui bahwa permusuhan ini baru saja dimulai. Setelah kalah, Raja Ali merasa terpojok. Dia tidak ingin menunjukkan kelemahan di hadapan rakyatnya. Dia pun menyusun rencana licik untuk mempersulit Abu Nawas. Baiklah, kau telah berhasil menjawab teka-teki itu. Tetapi kini aku punya tawaran baru, ujarnya dengan sinis. Bantu aku mengembalikan kekuatan sihirku, atau kau akan kehilangan semuanya. Dengan nada terpaksa Abu Nawas bertanya, bagaimana caranya?
Yang Mulia Raja dengan senyum misterius menjelaskan, temukan dan kembalikan 3 benda berharga yang telah hilang dari kerajaanku. Meskipun Abu Nawas merasa tidak nyaman dengan tantangan baru ini, dia tahu bahwa dia harus berusaha melindungi rakyatnya dari raja yang tamak. Dengan berani dia menerima tantangan itu, siap melangkah lebih jauh. Abu Nawas memulai pencariannya dengan tekad. Dia tiba di lokasi pertama yang diduga tempat benda yang hilang, sebuah gua misterius di luar kota. Dalam gua dia menemukan petunjuk pertama, kata-kata tersembunyi di dinding. Dengan cerdiknya dia berhasil menguraikan arti dari petunjuk tersebut. Di dalam kegelapan cahaya akan memandu tulisnya. Ini membuatnya berpikir bahwa benda pertama mungkin adalah obor sihir. Saat mengeksplorasi lebih dalam, Abu Nawas tidak hanya mencari benda, tapi juga harus menghadapi berbagai tantangan, termasuk makhluk aneh dan jebakan. Dengan kelincahan dan kecerdasannya, ia berhasil menemukan obor yang bersinar, membuatnya bersemangat untuk melanjutkan pencarian berikutnya. Semua aksi ini menarik perhatian makhluk gaib yang terperangkap dalam gua. Setelah menemukan obor sihir, Abu Nawas mendengar suara gemerisik dari sudut dimensi gua. Ternyata itu adalah makhluk gaib bernama Malika yang terjebak dan sedang mencari cara untuk melarikan diri. Abu Nawas yang baik hati pun menawarkan bantuan. Aku akan membantumu, Malika, jika engkau mau memberiku informasi tentang benda berharga yang dicari raja. Katanya, Malika terkesan dengan kebaikan hati Abu Nawas dan memberitahu bahwa benda kedua adalah cincin, kebijaksanaan yang tersembunyi di bawah akar pohon tua di hutan. Dengan berbekal informasi itu, Abu Nawas melanjutkan petualangan, tetapi ia harus menghadapi keputusan sulit membantu makhluk gaib atau langsung mencari cincin tersebut. Dengan tekad di matanya, Abu Nawas memulai perjalanan melalui hutan yang lebat dan mengerikan. Pepohonan tinggi menjulang di atasnya saat sinar matahari menyaring melalui dedaunan. Di tengah hutan, Abu Nawas menemukan sebuah pohon tua yang misterius, dengan akar tebal menyebar di tanah seolah-olah menyimpan rahasia yang terpendam di bawahnya. Meski banyak yang mendorongnya untuk berfokus pada pencarian cincin, Abu Nawas tidak bisa meninggalkan Malika. Dia merasa bahwa membantu makhluk tersebut adalah hal yang benar. Dengan kecerdikan dan keberaniannya, Abu Nawas menggunakan obor sihir untuk mengusir makhluk jahat yang mengancam Malika. Setelah sukses, Malika berterima kasih dan memberikan kekuatan magis yang sedikit membantunya dalam pencarian berikutnya. Abu Nawas pun pergi ke hutan untuk mencari cincin. Saat tiba, dia mendapati bahwa hutan itu sangat lebat dan menakutkan. Dengan semangat dan kepintarannya, dia mulai menyusuri akar-akarnya dan mencari jejak keberadaan cincin kebijaksanaan. Dia melangkah perlahan, telinganya peka mendengar suara-suara aneh di sekitarnya. Rasa takut mulai menyelimuti pikirannya, tetapi kenangan akan Malika memberinya keberanian. Setiap langkah dipenuhi dengan harapan dia mencari petunjuk yang dapat membawanya kepada cincin kebijaksanaan yang telah lama hilang. Abu Nawas berhenti sejenak memperhatikan sebuah cahaya samar di antara pepohonan, menandakan bahwa sesuatu yang penting mungkin berada di dekatnya. Di hutan yang rumit itu, Abu Nawas menemukan dirinya dikelilingi oleh suara aneh dan bayangan misterius. Dia merasa bingung, namun tetap fokus pada tujuan. Sambil mencari, tiba-tiba dia teringat berkat dari Malika dan menggunakan obor untuk menerangi jalannya. Dalam perjalanan, dia menemukan petunjuk bertuliskan, cincin kebijaksanaan hanya dapat ditemukan oleh yang berjiwa bersih. Abu Nawas berpikir keras, kemudian dia berdoa dalam hati untuk mendapat petunjuk. Seolah dijawab, dia mendengar bisikan lembut dari pohon besar yang menyarankan dia untuk menggali tanah di bawah akar yang paling besar. Abu Nawas mengikuti arahan tersebut, mulai menggali, dan akhirnya menemukan cincin itu tersembunyi di sana. Dengan semangat dan harapan yang tinggi, Abu Nawas mulai menggali di bawah akar pohon besar itu. Setelah beberapa saat, tangannya menyentuh sesuatu yang keras. Dengan hati-hati, dia mengangkat cincin yang berkilauan dari dalam tanah. Cincin itu memiliki desain yang rumit dan memancarkan cahaya, melambangkan kebijaksanaan dan kejernihan. Dengan cincin kebijaksanaan di tangannya, Abu Nawas segera bergegas kembali ke istana Raja Ali. Namun perjalanan pulang itu tidak mudah. Ia harus melewati makhluk jahat yang merusak jalan.
Dengan kecerdikannya, Abu Nawas menciptakan ilusi menggunakan obor sihir, sehingga makhluk jahat itu mengira ada banyak orang di sekitarnya. Saat makhluk tersebut kebingungan, Abu Nawas berhasil lolos dan mencapai istana. Setibanya di sana, ia disambut Raja Ali yang tampak marah. Di mana cincin itu, tanya raja dengan nada tinggi. Abu Nawas tetap tenang dan percaya diri mengeluarkan cincin dan menjawab, "Di sini yang mulia. Kini 2 benda telah aku temukan." Raja Ali merasa sebal tetapi juga semakin terdesak. Dalam keheningan yang tegang, Raja Ali berpikir keras tentang apa yang harus dia lakukan selanjutnya, merasa terjebak antara kemarahan dan rasa ingin tahunya. Abu Nawas sambil tetap tenang bersiap untuk menggunakan kecerdasannya dalam menyelesaikan situasi ini, mengetahui bahwa nasibnya ada di tangan Raja Ali. Raja Ali tertekan dan marah mengajukan syarat baru. "Kamu harus menemukan pusaka kebijaksanaan yang hilang dari kerajaanku. Jika tidak, kamu akan menemui akibat buruk." Abu Nawas tahu bahwa ini adalah teka-teki terakhir, dan ia merasa bersemangat. "Apa yang harus kutemukan yang mulia?" tanya Abu Nawas. Raja Ali menjelaskan bahwa pusaka tersebut terletak di puncak Gunung Teror. Hanya mereka yang diberkahi dengan kebijaksanaan sejati yang dapat menemukannya. Dengan berani, Abu Nawas bersiap untuk petualangan baru dan bertekad menemukan pusaka itu demi menyelamatkan dirinya dan rakyat. Dalam perjalanan menuju gunung, dia bertemu dengan banyak rintangan, tetapi dengan ketangguhan dan akalnya, ia terus melangkah maju. Setelah berangkat, Abu Nawas tiba di kaki gunung yang menjulang tinggi, menatap ke atas dengan tekad saat awan gelap berputar di atas, menandakan tantangan yang akan datang. Dalam perjalanan, ia harus menjalani hutan lebat, menggunakan tongkatnya untuk membantu melintasi rintangan sambil tetap fokus pada tujuannya. Setelah melewati berbagai tantangan, Abu Nawas tiba di puncak gunung. Di sana dia menemukan sebuah kuil tua yang terbuat dari batu berkilau. Di dalamnya ada 2 jalan, satu menuju cahaya dan satu menuju kegelapan. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas memilih jalan yang bercahaya, merasakan kehangatan yang mengundang. Di dalam kuil, dia menghadapi ujian terakhir, sebuah cermin raksasa yang menunjukkan semua niat dan tindakan dalam hidupnya. Abu Nawas tersenyum melihat kebaikan dalam hidupnya. Berbekal keyakinan itu, ia menyentuh cermin, dan tiba-tiba pusaka kebijaksanaan muncul. Dengan pusaka tersebut di tangannya, ia kembali ke istana siap menghadapi Raja Ali. "Kini aku punya semua yang aku butuhkan untuk mengalahkanmu," ujarnya penuh percaya diri. Raja Ali yang mulai gentar menyadari bahwa Abu Nawas bukan hanya cerdik, tetapi juga memiliki hati yang baik.